Shalom Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari sekalian dikasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari kita naikkan pujian Tuhan beribu. Oh
yang kami puji dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pemeliharaan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama datang dan mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, ampuni kesalahan kami, kiranya Kau menyucikan kami, melayakkan kami, hingga kami boleh masuk ke hadirat Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan hari ini dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bersama-sama dengan Gereja Segala Agama Zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan dulu. Tuhan adalah Tuhan kita yang setia. Dia pasti akan selalu menjaga dan menuntun kita domba-dombanya. Mari kita dengan sukacita kita naikkan pujian Tuhan kau negara. Bila
Dalam melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh diajar untuk semakin mengenal Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita. Hari lepas hari kita boleh lewati. Biarlah lagu ini juga boleh memberikan kepada kita satu kerinduan, kita boleh semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan-Mu ya Tuhan yang Kau telah nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan kami juga boleh mengalami akan pengalaman bersama dengan Tuhan
di dalam seluruh kehidupan kami, baik maupun tidak baik. Tuhan, biarlah lagu ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh terus rindu semakin mengenal Engkau. Hari lepas hari, di dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Tuhan, biarlah kami juga mau belajar, ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami boleh baca renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap mendengar. Tolonglah hamba-Mu yang boleh menyampaikan, melayani akan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berkati setiap kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita melihat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita nggak melihat semua perikop ini, tapi saya mengajak saudara untuk melihat di ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ayat 9 sampai yang ke-14, saya mengajak kita bergantian membacanya. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala manfaat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita maka kita mengetahui dengan mengenal adalah dua hal yang berbeda, ya. Tetapi lebih banyak di mana di dalam hubungan kita dengan sesama, seperti saya sebagai gembala, ya, belum tentu mengenal saudara, ya, sebagai jemaat lebih banyak mengetahui. Ya. Nah, saudara, tentunya mengetahui itu ya hanya mengenal tinggalnya di mana, ya, berapa anaknya, mungkin sampai pekerjaannya di mana, sebagai apa dan sebagainya. Tetapi saudara, mengenal berbeda, mengenal lebih jauh lagi untuk mengenal secara individu, secara pribadi, bahkan masuk ke dalam satu yang lebih dalam lagi, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam pengajarannya. Nah, maka itu kita melihat, saudara, mengapa Tuhan Yesus memberikan pengajaran perumpamaan kepada murid-murid. Saudara, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perumpamaan kepada murid-murid, di sini kita melihat adanya perbedaan, saudara. Kepada murid-murid supaya mereka diberikan akan perumpamaan, ya, murid-murid dapat mengerti, menerima akan kebenaran yang Yesus ajarkan. Ya. Nah, tetapi saudara, ketika orang banyak mendengar perumpamaan, mereka banyak yang tidak mengerti. Nah, di dalam perumpamaan itu seringkali Tuhan Yesus memberikan, ya, arti
daripada perumpamaan itu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan pesankan di dalam perumpamaan itu boleh dimengerti oleh murid-murid, karena murid-murid diberi karunia untuk mengerti akan kebenaran Allah. Tetapi saudara, orang yang di luar, mereka yang belum mengikut Yesus, mereka belum percaya, maka saudara, mereka tidak mengerti. Bahkan mereka, apa yang pesan yang disampaikan, mereka belum mengerti akan kebenaran itu. Maka itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah mengenal Yesus. Siapa Yesus? Di sini kita melihat dua hal yang berbeda yang di dalam perikop ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan siapakah Dia, Yesus itu. Akulah pintu. Nah, gambaran ini saudara, atau alegori pintu ini dikatakan bahwa barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan Dia menggambarkan sebagai pintu. Dia mau memberikan hidup yang kekal itu, yaitu memberikan akan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Dan pintu itu untuk keluar masuk, dan dikatakan keluar masuk dan menemukan padang rumput. Satu gambaran saudara, bagaimana berkat yang Tuhan berikan secara rohani dan secara materi, secara apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Maka itu dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, Tuhan menyediakan akan kehidupan yang limpah itu, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, yang mengikut Tuhan. Dan hanya melalui Yesus saja, saudara, maka kita memperoleh akan hidup yang kekal itu. Dan di dalam gambaran daripada perumpamaan, Yesus sebagai apa, saudara? Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan sebagai gembala, dan kita orang yang percaya sebagai domba-dombanya yang telah menerima akan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena gembala yang baik itu mengasihi domba-dombanya dan menyerahkan nyawanya, dikatakan, supaya mereka, domba-domba itu, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, di dalam gambaran perumpamaan ini maka kita melihat ada gembala yang baik dan bukan gembala yang baik, gembala yang palsu. Dikatakan pencuri dan perampok. Saudara, ini satu gambaran di mana di dalam kehidupan kita, saudara, seringkali iblis itu membawa kepada kita bukan kepada kehidupan, tetapi kepada kebinasaan di dalam apa yang menjadi kehendak daripada si jahat itu, yaitu dikatakan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Sehingga apa di saudara, satu gambaran di mana domba-domba itu akan mati. Yaitu kalau gembala daripada upahan, gembala yang bukan gembala yang sebetulnya, yang menjadi pemiliknya, maka membawa domba-domba itu kepada kematian. Saudara, Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia adalah gembala yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kita boleh bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Maka itu saudara, ketika itu maka
pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak berhenti di sana, ya, atau stop di sana saja ketika kita percaya. Tetapi Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, mengenal Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita adalah satu proses yang dimana kita harus alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari di dalam mengikut Yesus. Dan hari lepas hari itu semakin bertumbuh. Seharusnya semakin bertumbuh, saudara, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini masih di dalam masa pandemi, ya, COVID yang belum berakhir, kita melihat, saudara, kehidupan kita sebelum pandemi, saudara, mungkin kita mengatakan banyak waktu seharusnya di dalam kehidupan kita yang kita pakai di dalam kehidupan kita karena kesibukan kita hari lepas hari. Tetapi di dalam masa pandemi ini, ya, sejak daripada awal pandemi sampai saat ini, saudara, mungkin kita mengatakan lebih banyak waktu. Apalagi waktu PSBB 3 bulan pertama, saudara, ya, kita harus di rumah saja, ya, tinggal di rumah saja, ya, nggak boleh melakukan aktivitas ibadah dan sebagainya. Saudara, berarti banyak waktu di rumah yang kita melakukan kegiatan kita di rumah. Nah, sudah berarti, saudara, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, saudara, berarti lebih banyak waktu kita untuk bisa bersekutu dekat dengan Tuhan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana, saudara, ya, di dalam masa pandemi ini, apakah sebaliknya, ya, dahulu begitu banyak waktu untuk kehidupan kita, untuk segala aktivitas kita, tetapi sekarang saya lebih banyak waktu untuk bisa bersekutu dekat dengan Tuhan. Semakin bertambah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mempunyai gembala yang baik. Nah, saudara, bagaimana Tuhan Yesus menjadi gembala kita yang baik? Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dilukiskan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya, saya mau kasih sedikit putar satu video ini, ya. Kita lihat sebentar, ya, beberapa menit.
saudara-saudara sekalian, kita melihat satu gambaran di sini bagaimana domba itu mengenal suara gembala yang asli, ya, gembala yang benar. Nah, saudara, apa yang di perumpamaan di dalam bagian yang kita baca, saudara, itu juga nyata dalam kehidupan hari ini, ya. Seorang gembala domba itu, ya, di mana domba itu mendengar suara dari gembalanya, tahu mana gembala yang asli, mana yang bukan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat, saudara, bahwa kalau Tuhan Yesus menjadi gembala kita, saudara, dikatakan bahwa kita mengenal suaranya. Kita dituntun, saudara, ya. Kita dipanggil masing-masing menurut namanya, menuntun kita keluar, ya. Domba-dombanya dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan mereka mengikutinya. Domba-domba itu mengikutinya. Maka sudah di sini kita melihat bahwa domba itu dia menuntun gembala itu menuntun domba-dombanya di depan. Nah, sudah kita ingat bagaimana ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita melihat di dalam Ulangan 31, mari saudara kita melihat Ulangan, kitab Ulangan, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-6. Di Ulangan pasal 31 di sini adalah janji Tuhan kembali kepada umat Israel melalui Yosua yang menggantikan Musa, ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, di sini kita melihat bagaimana janji Tuhan Allah kepada umat Israel, di mana Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa dikatakan Allah berjalan di depan. Allah yang berjalan di depan, Allah yang menyertai engkau. Maka itu, saudara, apa yang diminta Tuhan kepada umat Israel, kepada Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, Tuhan meminta iman kita menjadi kuat, menjadi teguh, ya, hati kita menjadi kuat dan teguh. Dikatakan jangan takut, jangan patah hati, ya, kehilangan semangat, putus asa. Perjalanan mereka masih panjang, mereka belum tahu dan mereka belum menerima akan janji Allah itu. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya bahwa Dia yang akan berjalan di depan. Saudara, gembala yang baik itu dikatakan Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik, Dialah yang menuntun di dalam kehidupan kita. Dialah yang berjalan di depan kita. Dan domba-domba itu di belakang mengikutinya. Saudara-saudara sekalian, apakah kita menempatkan Tuhan Yesus di belakang dalam kehidupan kita dan kita yang berjalan di depan? Saudara, kalau demikian maka Tuhan Yesus bukan gembala kita. Tetapi jika Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka saudara, Dia yang menuntun, Dia yang berjalan di depan kita, dan kita
di belakang, saudara. Tuhan yang menuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan minta, yaitu kuatkan, teguhkan hati. Jangan takut, jangan patah hati. Jangan kehilangan semangat. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hari ini, saudara, kita berjalan di dalam masih masa pandemi kita yang tidak tahu, saudara, kapan berakhirnya di depan kita, yang kita tidak tahu, saudara. Tetapi biarlah, saudara, kita boleh belajar bagaimana kita boleh semakin mengenal gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita semakin mengenal Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun di depan. Dan kita mengenal suara gembala itu. Suara yang gembala yang baik itu. Saudara, disinilah kita melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan, ya, di dalam perumpamaan dan pengajaran yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Di dalam ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara sekalian, pasti Tuhan Yesus mengenal murid-murid satu persatu dengan jelas. Tetapi sebaliknya, saudara, apakah murid-murid mengenal Yesus secara benar, secara jelas, saudara? Nah, disinilah kita melihat bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya boleh mengenal Dia. Mengenal Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara sekalian, apakah pengenalan kita kepada Tuhan, semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara, kita melihat satu gambaran hubungan, saudara, yaitu Tuhan Yesus dengan kita. Tuhan Yesus gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Satu hubungan yang baik, satu hubungan yang penuh dengan kasih, di mana Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, Dia bahkan rela untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita boleh memiliki hubungan itu, untuk kita boleh semakin mengenal akan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saudara-saudara sekalian, domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Apakah, saudara, kita semakin mengenal suara gembala yang baik itu? Mengenal suara Tuhan Yesus. Apakah suara-suara yang lain, saudara, yang kita ikuti? Apakah kita mengikuti akan suara yang Tuhan berikan kepada kita? Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengikuti gembala yang baik, kita akan mengenal suaranya. Kita akan mengikuti mereka, mengikuti Dia sebagai Sang Gembala kita. Bukan saja domba-domba mengenal Sang Gembala, tetapi gembala mengenal domba-dombanya satu persatu. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur, pasti Tuhan Yesus mengenal kita secara pribadi, satu pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal di tengah keluarga kita, satu pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara sekalian, apakah kita terus memiliki kerinduan untuk boleh semakin mengenal Tuhan?
semakin kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan kita, di dalam mengikut Tuhan. Maka saudara, kita harus menjalin hubungan yang baik di dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, yaitu melalui kehidupan bersekutu setiap hari, di dalam kehidupan kita, di dalam saat teduh kita, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan semakin kita setiap hari semakin menjalin hubungan kita dengan Tuhan, maka saudara, kita semakin mengenal Sang Gembala yang baik itu, Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyatakannya. Karena kita menjalin hubungan di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita semakin boleh mengenal akan Gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menuntun di depan dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah kita boleh memberikan akan Tuhan Yesus Gembala yang baik itu menuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita, dan kita di belakang. Jangan kita di depan, Tuhan Yesus di belakang di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu pernyataan ya yang baik sekali yang saya kutip. Semakin dekat kita berjalan bersama Allah, semakin jelas kita melihat tuntunannya. Semakin dekat kita berjalan bersama Allah, semakin jelas kita melihat tuntunan, pimpinannya di dalam kehidupan kita. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita di hari-hari yang masih kita jalani, di masa yang pandemi yang masih yang sulit ini di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, kita bersyukur kita punya Gembala, Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Dialah yang mau menuntun kita di depan kita, memimpin, menyertai di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jangan kita khawatir dan terus takut di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita lewati. Kuatkan dan teguhkan hati kita, iman kita, untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mohon Tuhan yang menuntun kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, firman-Nya boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau Gembala yang baik. Gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Engkau datang ke dalam dunia ini memberi hidup, dan sehingga kami boleh mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau boleh nyatakan pagi hari ini. Tuhan, Engkau Gembala yang baik yang berjalan di depan kami. Kami domba-dombanya yang berjalan di belakang-Mu ya Tuhan. Tuhan, jangan kami berjalan di depan-Mu ya Tuhan, dan Engkau di belakang kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga boleh nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Gembala yang baik yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami, berjalan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan.
anak-anak kami. Tuhan, biarlah Engkau yang tuntun kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menolong kami, untuk kami juga mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku berserah kepada Allahku. Kita naikkan pujian ini sambil mempersiapkan persembahan kita untuk diberikan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali terlebih dahulu. Ku berserah kepada Allah. Ku
Mari saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita mau menaikkan doa syafaat terlebih dahulu. Setelah itu diakhiri doa syukur persembahan oleh saudara Robi. Mari kita berdoa untuk bangsa negara kita yang masih dalam wabah pandemi COVID-19. Kita mohon kemurahan Tuhan yang menolong di dalam menanggulangi daripada COVID-19 ini. Biarlah Tuhan dengan pertolongannya boleh sungguh kita boleh mengalami, khususnya juga di tengah keluarga kita, Tuhan terus senantiasa melindungi dari wabah ini. Kita mau berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, baik karena COVID maupun juga sakit yang lain. Kita mau berdoa juga untuk vaksin yang tahap kedua, di mana termasuk lansia yang akan menerimanya. Kiranya boleh bermanfaat. Kita doakan juga untuk keluarga kita akan menerima vaksin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mau berdoa juga untuk majelis baru yang akan diteguhkan pada 14 Maret yang akan datang oleh Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita dalam hati kita masing-masing, dan saya akan memimpinnya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, satu kesempatan berikan Tuhan, kami boleh sehati menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami yang masih mengalami wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mau belas kasihan kemurahan Tuhan menolong di dalam pemerintah menanggulanginya, sehingga juga boleh ya Tuhan, kami percaya dengan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah wabah ini boleh berakhir ya Tuhan. Semakin rendah dan boleh berakhir pada waktu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memelihara kami di tengah keluarga kami. Biar Engkau lindungi daripada wabah ini Tuhan. Kami mau berdoa dengan jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan. Kiranya Engkau juga melawat mereka, jamah mereka juga Tuhan. Mungkin karena COVID-19, Engkau juga jamah sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Kami mau berdoa, menyerahkan juga ya Tuhan untuk vaksin nasional yang sudah menjalani tahap yang kedua, termasuk juga untuk lansia Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk program vaksin nasional bagi bangsa negara kami, seluruh rakyat Indonesia boleh menerimanya dengan bermanfaat, boleh efektif ya Tuhan melalui vaksin ini. Demikian juga Tuhan di tengah keluarga kami yang akan menerima vaksin, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh bermanfaat bagi tubuh kami, mempunyai kekuatan imun tubuh kami ya Tuhan daripada virus corona. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan vaksin nasional ini kiranya boleh berjalan dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia mereka boleh menerima vaksin ya Tuhan. Tuhan, ajar kami juga boleh sungguh bersandar kepada-Mu ya Tuhan, dan kami menyerahkan kepada-Mu. Kami mau berdoa, menyerahkan juga Tuhan untuk majelis baru periode 21-23 yang akan diteguhkan pada 14 Maret yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai sinode, badan pengurus sinode yang akan meneguhkan mereka, dan siapkan hati mereka juga Tuhan, dan pakai mereka, perlengkapi ya Tuhan dengan karunia-karunia untuk boleh melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama rekan-rekan seiman beribadah. Ya, Kami ucap syukur juga kami boleh menaikkan pujian, biar sungguh pujian kami menyenangkan hatimu. Biarlah juga ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya, menguatkan kami dan memberikan kami keteguhan hati ya Tuhan, ya, di mana kami punya Allah yang sungguh baik, Gembala yang baik, ya, yang menuntun kami ke dalam air yang tenang, kepada rumput yang hijau, ya, di mana Engkau juga menjaga kami dengan tongkat dan pedang-Mu ya Tuhan, ya, di mana kadang kehidupan kami ya Tuhan banyak begitu percobaan dan juga tantangan, baik itu dari kehidupan kami, mungkin dari iblis-iblis ya Tuhan yang mencoba mengganggu kehidupan kami ya Tuhan. ya. Kami yang percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk yang punya Allah seperti Engkau. Ya, Dan kami hari ini juga mengucap syukur dengan pemberian kami. Apa yang kami punya adalah semua daripada-Mu. Engkau yang memberikan berkat melalui kami ya Tuhan, ya, biar sungguh kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah memberi. Sungguh inilah kerinduan kami ya Tuhan, dengan hati kami memberi dengan sukacita. Berkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. ya. Terima kasih Bapa, biarlah sungguh Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan berkat, dengan usaha-usaha yang kami lakukan, pekerjaan kami, dan juga anak-anak kami, sekolah anak kami ya Tuhan. Ya. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan memberkati saudara-saudara sekalian di tengah keluarga saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Doa teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati.